3, 2, 1. Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Nadifa dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik. Nah, kali ini aku ditemani oleh Kak Indri. Ya, halo semuanya. Nah, Kak Indri ini merupakan alumni dari Mugaru dan juga merupakan juara nasional podcast dan presenter. Ya, alhamdulillah. Iya, ini keren banget ya Kak Indri ini ya. Dan juga Kak Indri ini orangnya ramah banget gitu ya. Iya, dan bagi teman-teman yang belum kenal sama Kak Indri, boleh nih kita simak langsung profil singkat dari Kak Indri. Ini dia. Check it out. Mugaru FM 105,1 Education Radio. Selamat siang sahabat kreatif. Senang sekali bareng Indri bisa nemenin kamu lagi di gelarannya Indits Indonesia dari jam 2 sampai jam 3 siang nanti. Buat kamu yang pengen request lagu, langsung di nomor 081 331 935 471. Dan ini lagu pertama buat kamu, Guruku Tersayang. Kegiatanku di ekstrakurikuler presenter Mugaru. Belajar membaca hard news, soft news, belajar radio announcer, bintang iklan, podcaster, dan lain sebagainya. Kalau dulu itu aku pendiam banget, disuruh tampil nggak mau, apalagi disuruh bergaya. Tapi sekarang aku sudah percaya diri. Masa sih? Serius? Coba sih kayak sih? Gaya terakhir khusus buat kamu. I love presenter Mugaru. Gimana? Udah kenal kan sama Kak Indri? Walaupun kayak kenalnya dikit-dikit. Nah, nanti setelah ini kita bakalan kenalan lebih jauh lagi nih Kak, iya kan? Nah, Kak Indri ini juga itu emang bener-bener wow banget. Apalagi dengan dulu tuh suaranya Kak Indri tuh khas banget gitu. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya, sampai-sampai dulu tuh waktu aku kelas 7 tuh kayak wow, ini suaranya, oh ternyata suara diafragma itu yang kayak gini ya. Itu suara yang diidam-idamkan sama anak-anak presenter yang lainnya gitu loh, dicari-cari gitu kan. Dan ini Kak Indri tuh salah satu yang punyanya gitu. Wow, keren banget sih. Terus habis itu juga dari Kak Indri ini juga belajar juga bahwa tadi kan Kak Indri sempat cerita ya Kak, kalau misalkan untuk mencapai juara ini butuh waktu juga itu. Iya. Gimana tuh Kak sambil kayak menunggu waktunya gitu-gitu, itu Kak Indri sempat bosen gak sih? Bosan sih, sempet aku mau nyerah juga karena 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, apalagi waktu itu juga COVID. Aku merasa aduh aku nggak ada kegiatan apa-apa. Terus waktu itu ditelepon sama Pak Nurdri, kamu bisa nggak ikut lomba ini gini. Akhirnya tanpa babi bu lagi aku langsung izin ke orang tua aku, diizinin dan alhamdulillah aku dapat juara nasional dari lomba itu tadi. Wow, keren banget ya ini. Walaupun kayak waktu COVID, waktu masih zaman-zamannya corona ya. Iya, tahun 2021 waktu itu. Berarti kayak waktu waktu aku kelas 7 ya, bener ya. Aku naik kelas 9, kita beda 2 tahun iya, kan beda ya. 2 tahun ya. Ingat banget waktu dulu itu. Dan juga pas waktu itu kan Kak Indri bareng-bareng tuh kan berangkatnya sama teman-teman juga. Itu kemana Kak? Ke Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ya. Dan itu emang ceritanya the best banget sih. Kayak diceritain sama Kak Indri dan teman-teman juga. Terus juga diceritain sama Pak Nur itu kayak wow, ternyata lombanya seperti ini gitu. Di situ suasananya menegangkan banget sih menurutku. Tapi ada enaknya juga karena aku dapet kenang-kenangan sama teman-teman dari situ. Karena kapan lagi kan kita jalan-jalan sambil lomba gitu. Iya, bener. Apalagi jalan-jalannya ke Banyuwangi ya. Terus dulu juga pernah lihat vlognya juga itu ke pantai gitu-gitu. Seru tahu. Seru. Iya, itu juga banyak banget ya. Ada Kak Amoy juga. Iya, terus juga ada Kak Selfie ya Kak, waktu itu Kak Andra kalau nggak salah yang ikut itu. Iya, jadi kayak wow, seru banget ya. Dan semoga nanti ada
ada juga lomba yang di sana gitu Iya. loh. Jadi biar angkatan yang baru ini bisa ngerasain juga. Bisa ngerasain keluar lomba terus refreshing juga. Iya, kan selama ini kan kalau misalkan lomba itu hanya terpacu sama lombanya aja gitu loh. Iya. Kayak nggak ada jalan-jalan itu nggak ada gitu kan, cuman fokus sama lomba. Dan kalau misalkan Kak Indri sendiri nih Kak, sebelum ikut lomba itu kayak ini nggak sih ada hal yang harus dilakukan gitu? Kalau dari ceritanya Pak Nur kan sempat dengar kalau misalkan Kak Eca itu sebelum lomba itu dengerin lagu apa-apa kayak nyantai gitu. Iya. Kalau Kak Indri gimana? Kalau aku anaknya gampang tegang ya, jadi aku nggak bisa nyantai kayak Eca gitu, nggak. Kalau tips dari aku, sebelum lomba dimulai aku pasti banyak baca. Aku baca berulang kali, terutama di kata-kata yang paling susah itu aku highlight. Aku baca berulang-ulang sampai aku bacanya lancar. Karena kalau nggak gitu, aku nanti kalau nggak dibaca berkali-kali, aku pasti belibet ngomongnya di depan. Ya, oh berarti tipsnya seperti itu. Iya. Oke. Tetap Berarti- fokus sama tujuan kita, nggak usah terpacu sama orang lain. Oh oke, berarti kita tuh harus kayak bener-bener fokus ya Kak ya, Iya. biar nanti kita juga pas waktu maju juga fokus juga, kita nggak terganggu sama Iya. yang lain-lain gitu. Dan pernah nggak sih Kak kalau misalkan maju di depan banyak orang Iya. gitu, itu kayak masih deg-degan banget gitu? Iya, deg-degan sih pernah ya. Sampai waktu itu aku pegang mic itu geter sampai kakiku ini juga ikutan geter karena kan dilihat Iya, iya. banyak orang. Dan juga lombanya waktu itu bukan aku yang merupakan siswi SMP aja, ada yang udah kerja, ada yang mahasiswa juga. Bahkan ada ibu-ibu juga ikut lomba. Ibu-ibu. Jadinya aku takut Iya. gitu loh. Karena sainganku bukan anak seusia aku aja. Iya. Benar-benar. Dan itu jadi cerita tersendiri ya Kak ya. Kalau misalkan kita tuh pas lomba itu ketemu banyak orang itu dari berbagai golongan usia Iya, gitu, benar. ya kan. Jadi kalau misalnya kita tuh ketemu sama orang yang udah kerja gitu, apalagi kerjanya juga di dunia televisi. Iya, wah, gitu. itu sih yang menurutku bener-bener saingan banget karena dia udah terbiasa kan. Iya, sedangkan kita ini juga sebenarnya juga masih nyoba juga. Iya, Dan benar. Kita sebenarnya pas waktu lomba itu masih ngukur kemampuan juga. Jadi kayak emang udah deg-degan gitu ya Kak Iya. berarti ya. Tapi sarannya Kak Indri itu kita harus fokus. Iya benar, kita harus Biar- fokus guys. Biar nanti pas maju juga kita fokus sama teksnya Iya. gitu. Oke nih Kak, kan kalau dulu pas waktu SMP itu kan kesibukannya latihan untuk belajar sih bener ya. Untuk belajar public speaking, presenter, podcast Iya, gitu. Dan kalau misalkan kesibukannya yang Kak Indri yang sekarang itu gimana Kak? Sebagai pelajar juga di SMA. Oh gitu, pelajar aja. Terus juga mungkin jadi ini nggak sih nerusin dari SMP gitu Kak? Sebenarnya niat buat nerusin itu ada, cuma di sekolah aku yang sekarang itu nggak ada wadahnya. Baru ada tahun ini, masih baru ada. dibangun. Iya. Wow, tapi untungnya masih ada ya Kak ya. Dan Iya. Kak Indri ini bisa menikmatinya walaupun sebentar ya, setengah tahun lagi ya. Ya mungkin 2 tahunan lah ya. 2 tahunan lagi. Karena kan Kak Indri sekarang sudah kelas 11, iya. Mau naik ke Enggak. dari kelas 10 mau Iya. naik ke kelas 11. Iya. Iya, dan itu alhamdulillah masih ada ya Kak Iya, ya. Masih alhamdulillah. sempat buat menikmatinya gitu. Seenggaknya aku bisa ngerasain lah. Iya, iya beda ya Kak dari yang SMP dulu. Kalau Kak Indri SMP dulu kan bedanya tuh dulu kan waktu awal-awal dibangun nih ya presenter Megaru itu ada kayak ini gak sih kayak cerita-cerita pakai teleprompter yang manual atau apa gitu. Dulu waktu aku mau lomba itu pasti take videonya pakai HP terus pakai teleprompter yang apa ya kayak tablet gitu loh. Oh, Jadi iya, aku iya. bacanya itu gini, teleprompter ini HP gitu. Oh iya. Berarti gitu ya. Terus kalau juga ini gak sih pernah Kak Indri tuh pernah pakai yang gombal hijau itu kalau Iya. misalkan Kak Anissa kan pernah bilang tuh kalau misalnya pas waktu presenternya dulu itu pakai ada yang namanya gombal hijau gitu. Iya. Oh berarti sempat berarti. Iya, Kak sempat Indri. ngerasain juga. Kalau sekarang nih udah canggih ya. Iya, benar. Dulu zamannya angkatanku belum pakai itu. Oh belum pakai itu. Belum secanggih sekarang ini alatnya. Iya, kalau misalkan sekarang kan alhamdulillahnya itu udah difasilitasi juga Iya. ya Kak ya. Dan juga sekarang berarti Kak Indri juga bisa menikmati dong dengan adanya podcast kali ini. Iya, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Meskipun bukan sebagai siswa Mugaru lagi, tapi seenggaknya aku datang sini sebagai alumni bisa alhamdulillahnya bisa menikmati fasilitas ini. Wow, keren. Iya. Nah, tadi itu kan Kak Indri juga bilang ya kalau misalnya impiannya yang sekarang itu sesuai dari passionnya Kak Indri. Itu impiannya apa sih Kak? Kalau aku sendiri tertarik sama dunia
kepenulisan. Jadi aku ada cita-cita masuk di jurnalis. Apalagi kan aku kuliahnya mau masuk di ilmu komunikasi. Nah, aku sempat baca di ilmu komunikasi itu ada jurnalis juga. Jadi aku Iya. tertarik buat masuk ilmu komunikasi gara-gara ada jurnalisnya itu tadi. Oke, berarti alasannya itu gara-gara jurnalis itu tadi Iya. ya. Dan emang ilkom ini lagi dibutuhkan ya Kak ya sekarang ini. Dan kita waktu kayak lihat cewek-cewek ataupun kayak orang yang berpublic speaking di depan banyak orang itu kayak wow, kagum Merasa banget. keren. Iya nggak sih? Iya. Iya. Karena kan nggak semua orang gitu loh bisa untuk public speaking gitu. Apalagi di depan banyak orang. Benar, kadang-kadang kita depan kamera aja kalau misalkan nggak sesuai Iya. kita tuh bukan habits kita atau budaya kita tuh pasti Iya. kayak deg-degan, udah bingung mau ngomong apa gitu. Dan kalau misalnya nih Kak flashback masa lalu gitu, Kak Indri waktu take video pertama kali itu deg-degan nggak Kak? Deg-degan. Soalnya waktu itu yang take video bukan dari angkatan aku aja, ada dari kakak kelas juga. Waktu itu aku masih ingat ada Kak Faril sama Kak Mei. Itu kan dilihatin, aku kan orangnya nggak Iya. biasa kan sebelumnya. Jadi kayak ada rasa malu, deg-degan gitu, takut dilihatin aja sih. Iya, tapi sekarang udah biasa Iya, udah ya, Kak, ya. enjoy, Udah enjoy, udah bisa menikmati juga. Iya. Iya, tapi kalau misalnya di depan banyak orang itu sebenarnya juga masih deg-degan ya Kak ya. Apalagi kalau nggak terbiasa. Betul, dan kita pun walaupun kayak sepertinya udah kayak ya udah biasa gitu. Sebenarnya juga deg-degan, cuman harus Rasa deg-degan tuh dikontrol. pasti ada, Benar, iya. benar, Cuma benar. kita udah tahu cara mengatasinya gimana, iya. Betul. Jadi cara mengatasinya itu yakni dengan cara kita harus juga sering-sering untuk tampil juga Iya, supaya benar. nanti lama-kelamaan kita jadi itu adalah habits kita, itu Iya. adalah budaya kita ya udah. Karena kita udah sering ngelakuin itu, kita jadi terbiasa gitu kan Kak. Iya, kalau balik ke impian tadi ya Kak ya. Itu Kak Indri apa udah yakin dengan impiannya Kak Indri? Udah yakin sih, soalnya aku udah berpikir wah kayaknya ini jurnalis sesuai deh sama passionku, jadi aku mau mencoba menekuni itu tadi. Oh gitu ya, berarti kayak emang Kak Indri tuh udah nyesuaiin ya Kak dari Iya. dulu sampai sekarang itu udah nemu gitu kan. Tapi terkadang itu ada loh Kak, kita tuh yang masih bingung, anak-anak remaja tuh yang masih bingung sebenarnya sama impiannya itu apa. Karena kan mereka tuh terkadang mereka dikasih tahu atau mungkin diomongin gitu sama orang-orang di sekitarnya kalau misalnya harus gini lah, harus gitulah, dan itu yang bikin mereka bingung gitu. Iya Kak? Iya. Ya, kalau Kak Indri sendiri pernah nggak sih Kak? Pernah sih. Hmm. Ya namanya anak muda kan Iya. ya, masih labil, masih pengennya ikut-ikutan temen gitu. Aku pernah ada di posisi itu, bahkan sampai sekarang pun masih ada. Iya, masih ada. Iya ya, tapi Kak Indri bisa. Alhamdulillahnya bisa. Wih, keren banget. Karena aku juga mengontrol apa omongan orang gitu. Mm-mm. Dan berarti Kak Indri itu tipe-tipe yang gak peduli gitu, bukan gak peduli, saya kayak nyari yang emang itu sesuai gak sih sama aku gitu-gitu Iya, kan Kak? Dan omongan orang itu kita harus lihat orangnya ya kan Kak, karena kita nggak mungkin kayak semuanya tuh nggak usah dipeduliin gitu, nggak mungkin. Kita harus lihat orangnya. Kalau misalkan orang itu emang bener-bener bisa membuat kita tuh jauh lebih baik, maka kita dengerin ya kan Iya. Kak. Ya kayak seperti orang tua atau mungkin bapak ibu guru, karena kan dua orang-orang ini, beliau-beliau ini merupakan orang yang juga sebenarnya itu lebih tahu tentang Iya, kita, karena betul, kan betul. lebih lama juga gitu kan dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kalau diri kita sendiri itu emang nggak bisa nentuin gitu kan, karena kita sering bingung gitu. Lihat di TikTok nih ya, FYP Iya. TikTok itu isinya tentang ini, jadi kayak pengen gitu ngikutin yang ini gitu karena kelihatannya enak gitu. Sedangkan kalau misalkan di kemudian hari beda lagi juga ikut-ikutan beda. Ya, ini tergantung sama FYP TikTok ya berarti. Iya. Oke. Iya, iya juga karena kan dia bingung juga ya sebenarnya mau jadi apa gitu. Kalau Kak Indri sendiri pernah nggak sih Kak bingung gitu? Pernah, waktu aku belum tahu passionku apa. Dulu sebelum aku memutuskan untuk mau kuliah di jurusan ilmu komunikasi Iya. nantinya, aku sebelumnya sempat berpikir apa aku masuk kedokteran aja ya, Iya. atau enggak aku masuk hukum aja, apa aku masuk jurusan psikolog aja. Iya. Terus waktu udah nemu passionku, wah kayaknya aku cocok nih. Nanti aku kuliahnya masuk ilkom karena ada jurnalistiknya juga. Udah deh kayaknya masuk di sini aja, dan sampai sekarang akhirnya aku sudah memutuskan bahwa nantinya aku masuk ke ilmu komunikasi aja. Wow, ini mau masuk Ilkom PTN mana nih Kak?
sebenarnya aku cita-citaku sendiri itu mau masuk ke Universitas Brawijaya di Malang. Oh, Cuma iya. orang tua aku, khususnya ayahku itu nggak ngebolehin karena kan jauh dari orang tua Betul, juga. iya, Apalagi iya. aku anak perempuan terakhir kan, jadinya coba disuruh nyari PTN di wilayah-wilayah sini aja lah, kayak di Surabaya atau di Sidoarjo. Akhirnya aku mencoba buat ke Universitas Airlangga atau ke UNESA aja nantinya gitu. Oke. Dan untuk masuk ke UNER ataupun UNESA itu kan merupakan ini ya kayak favoritnya gitu Iya, kan. iya. Apalagi itu juga jurusannya emang jurusan yang banyak orang minat ya di situ. Kalau Kak Indri sendiri nih buat mencapai itu semua biar bisa masuk itu gimana caranya? Dengan cara yang pertama pastinya belajar sih, karena nggak mungkin kita bisa mencapai sesuatu tanpa belajar. Betul banget, iya. Orang pintar public speaking aja pasti harus belajar dulu. Benar, kan. iya, nggak mungkin mereka tiba-tiba. Apalagi kita mau mencapai impian. Betul. Terus juga yang kedua, memperbanyak relasi. Karena menurutku pribadi, dengan cara kita punya banyak relasi, kita bisa tahu, kita bisa dapat informasi-informasi apa aja yang berhubungan tentang impian kita itu tadi gitu. Betul. Terus nih Kak, kalau misalkan nih kita kan berbanyak relasi itu tadi, terkadang kan kita tuh takut kalau misalkan kita kenalan dengan orang yang baru Iya. gitu. Kalau tipsnya Kak Indri itu gimana Kak? Nggak usah takut aja sih menurut Nggak usah takut. Karena aku pribadi bukan orang yang bukan orang yang gampang takut buat kenalan sama orang lain. Iya. Jadi kalau aku misalnya ada orang nih, wah kayaknya orang ini asik nih, ya udah aku ajak kenalan duluan Iya. gitu. Oh, berarti gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita kenalan sama orang baru gitu, takutnya tuh dibilang sok kenal sok deket gitu, SKSD gitu-gitu. Iya pasti punya pemikiran gitu pasti ada sih, cuma ya udahlah bodo amat aja karena kan itu cuma ada di pikiran kita, belum Iya. tentu ada di pikiran orang lain. Jadi ya udah langsung kenalan aja gitu. Oh gitu, berarti tipsnya dari Kak Indri tadi itu yang pertama harus belajar ya Kak. Iya. Bener banget sih kalau misalkan kata Kak Indri itu harus belajar. Karena apa? Semuanya itu juga butuh yang namanya belajar itu Iya, tadi. bener Semuanya banget. harus berproses ya Iya, Kak. iya. Gak mungkin kita tiba-tiba langsung gitu kan, iya kan. Terus habis itu yang kedua tadi memperbanyak relasi Bener, gitu. iya. Dan emang sih kalau dengan cara memperbanyak relasi ini bisa membuat kita tuh jauh lebih mengetahui gitu kan. Apalagi impiannya Kak Indri ini ilmu komunikasi Iya. di mana harus bisa untuk bertemu dengan banyak orang gitu. Iya, benar, iya kan? benar, Iya, jadi fungsinya memperbanyak relasi itu ya itu tadi supaya kita nggak nervous banget gitu Iya. ketika bertemu dengan banyak orang, berdiri di hadapan banyak orang ya Iya, Kak benar, ya. iya. Beda banget dari kita yang dulu gitu kan nantinya itu. Apalagi kan kalau misalkan kita tuh ngelihat public speaker gitu kan, kayak mereka tuh semuanya keren-keren banget, apalagi kalau misalnya mereka emang ada di acara-acara yang bener-bener penting gitu. Iya, iya. Kan, kayak kita ngelihatnya itu wow, bisa nggak sih kayak mereka gitu Iya, kan. aku selalu punya pemikiran kayak gitu setiap kali aku lihat orang yang pintar ngomong, apalagi Vania Winol, kamu tahu Oh ya, nggak? tahu, Dia tahu, salah tahu. satu favoritku banget. Iya, apalagi kan itu juga masih muda ya. Iya. Seumuran gak sih sama Kak Indri? Beda Dia ya? kayaknya enggak deh. Dia Oh. soalnya 1 tahun di atasku, sekarang dia mau naik ke kelas 12. Oh, berarti sama kayak Kak Anissa gitu Iya, ya, seumuran. Iya. Dan itu emang keren banget ya, motivator buat kita Iya, juga. motivator terbesarku dia itu karena kan Wow. dia masih muda, dia punya banyak relasi, banyak prestasi juga tentunya, dan dia juga didukung sama kedua orang tuanya juga. Iya, Itu keren banget. bisa jadi motivasi buat aku. Iya, terus juga Kak Vania Winola ini juga kemarin tuh kan sempat lihat ya itu videonya di TikToknya gitu. Kalau misalkan beliau ini beli mobil atau Iya, beli HP dengan iya, uangnya dia sendiri gitu kan, dengan uang hasil kerja payahnya juga. Iya, Itu benar-benar. bener-bener bikin kita semua yang masih muda ini kayak jadi pengen gitu loh, Termotivasi, iya betul. Dengan dia bisa cari uang sendiri, dia udah kayak nggak beban banget gitu. Dengan kalau misalkan Iya, kita iya. kan juga masih sebenarnya nggak juga, cuman ya emang kayak merasa aja gitu Iya. loh, karena kan ya namanya anak muda gitu Iya, kan. Iya. Itu benar-benar bisa memotivasi kita gitu kan, apalagi dengan podcastnya itu. Podcastnya Iya. emang bener-bener wow banget sih, karena dari banyaknya
podcast lainnya itu bisa Kak Fania ini di posisi yang lumayan atas gitu loh. Iya. Walaupun dengan kayak masih muda lah atau apa itu, tapi nggak semuanya gitu. Iya, apalagi materinya dia yang dibawain waktu podcast itu relate sama anak-anak muda kayak kita Iya, ini benar. Jadi banyak dinikmati juga. Iya, jadi kita yang anak muda ini jadi sering dengerin podcastnya gitu kan. Terus juga kita kalau misalkan galau ya, biasanya tuh galau gitu kan. Iya, kalau misalnya galau gitu baru buka Spotify atau apa gitu, YouTube-nya gitu-gitu. Nah itu bikin kayak kita tuh makin buat termotivasi gitu kan. Iya, Kak. benar-benar. Jadi kayak wow, keren juga ya anak muda ternyata nggak kalah sama yang udah tua, yang udah sukses Iya, gitu. iya. Ternyata anak muda itu juga bisa sukses gitu. Dan kita semua itu harus bisa untuk jadi inspirasi juga gitu Betul bagi sekali, siapapun, iya. bagi teman-teman mungkin gitu-gitu ya Kak ya. Kalau misalkan Kak Indri kan Ilkom ya Kak impiannya gitu. Setelah nanti sudah keterima nih Kak, amin, Amin, di PTN iya. tadi ya. Ya. Nanti Semoga. setelah itu mau lanjutin kemana nih Kak? Kalau itu aku belum punya pemikiran ya, karena aku fokusnya sekarang masih mau lanjut ke ilmu komunikasi dulu nanti kuliahnya. Oh, berarti kayak masih mempelajari dulu ya Kak Iya, ya, biar nanti pas waktu kuliah, pas waktu daftar itu Iya. bisa langsung keterima gitu. Dan kalau misalnya Kak Indri yang sekarang nih Kak, itu kan udah mulai ya Kak ya, udah mulai berproses juga. Iya. Contohnya kayak menjadi MC di wisuda gitu-gitu. Kan Kak Indri kan dari SMP ke SMA Iya. juga pernah ya Kak ya jadi MC wisuda. Iya, iya. Perbedaannya tuh apa Kak? Kalau perbedaannya sebenarnya banyak ya. Kalau di SMP dulu kan aku pernah jadi MC wisuda juga. Kita 2 minggu atau 3 minggu sebelum Iya. acara dimulai itu pasti Pak Nur udah ngajak latihan, ayo Rek latihan. Jadi kita setiap pulang sekolah meskipun lagi ujian nih, nanti ayo guys latihan. Jadi Iya. jauh-jauh hari kita itu udah punya persiapan gitu loh buat mengatasi kesalahan nanti waktu acaranya. Betul, iya, Jadi iya, waktu iya. acara itu udah nggak ada kesalahan karena kita sudah belajar di jauh-jauh hari. Nah kalau Iya. yang waktu SMA ini menurutku gimana ya? Kalau di SMP kan tadi kan 2 atau 3 minggu kita sudah pasti latihan kan. Nah di SMA aku ini 2 minggu atau 1 minggu itu kita benar latihan, cuma nggak sesering waktu aku di SMP. Jadi aku ngerasain banget perbedaannya. Terus di teks wisuda juga, kalau teks wisuda kita sebagai MC kan udah disediain nih, nanti kita tinggal baca sama belajar Iya, aja. Nah aku di SMA itu teks wisudanya disuruh bikin sendiri, tapi nggak apa-apa. Dari situ aku juga jadi tahu kesalahanku itu di mana. Terus aku juga jadi ngerti caranya bikin teks wisuda itu kayak gimana gitu. Oh gitu. Berarti kayak ya itu emang harus mandiri gak sih Iya, Kak? iya, Kalau iya. misalkan kita SMP kan kita kan emang masih kayak perlu bantuan gitu kan, Iya. perlu masukan juga. Makanya itu latihannya panjang banget, bahkan 2 minggu 3 minggu sebelumnya iya, gitu benar-benar. kan. Kalau misalkan di SMA kan mungkin ya emang harus sebisa mungkin buat mandiri gitu mungkin Kak, maksudnya itu. Dan kalau misalnya di SMP nih Kak, kita tuh waktu ditunjuk jadi MC wisuda itu benar-benar kita emang harus bisa berkontribusi gitu kan. Iya kan, harus banget buat ikut latihan gitu. Apalagi kita ditunjuk langsung sama guru kan ya. Iya, jadi takutnya itu kalau misalkan kita nggak bisa memberikan tampilan yang terbaik gitu kan, nanti kita bisa merusak acaranya. Iya. Karena kan suatu acara itu yang jadi intinya itu MC-nya. Iya, gitu kan, benar. Dan kalau misalkan kita dari awal emang persiapannya kurang, pasti udah semuanya tuh kacau. Iya. Iya kan? Kayak jadi was-was atau apalah Kayak semuanya sugesti tuh. gitu ya. Iya, bener banget. Kayak sugesti kita tuh bikin kita tuh jadi nggak yakin. Ya Iya, kan? iya benar-benar. Jadi kalau misalnya pas waktu tampil itu jadi mikir, aduh nanti kalau misalkan salah baca itu gimana ya? Iya, kamu pasti kan. pernah punya pikiran kayak gitu kan? Pernah Iya. banget. Kan biasanya kalau di Mugaru ya Kak Iya, ya, iya, teksnya iya. itu kan ada biru, merah gitu, Iya. gitu kan dikasih warna atau mungkin kayak dibagi gitu kan. Biar semuanya tuh bisa ngerasain jadi MC. Nah itu tuh pas waktu maju atau pas waktu baca, itu takutnya saya tuh baca tapi punya temenku gitu loh. Iya kan? Iya. Itu yang bikin bingung sih, dan itu yang bikin takut sebenarnya itu. Tapi ya semuanya itu karena adanya latihan, karena adanya proses itu nggak terjadi, alhamdulillah gitu kan. Iya. Dan semuanya tuh hasil dari proses kita ya Kak. Hasil dari belajar kita itu Betul, tadi. betul, iya. betul. Kalau Kak Indri sendiri nih Kak, selama belajar itu tadi, pernah nggak sih kayak ada hal-hal yang bikin jenuh gitu, atau mungkin kayak capek gitu-gitu? Namanya belajar pasti nggak pernah dong kalau nggak capek ya. Sebenarnya yang bikin jenuh itu omongan orang sih sama pemikiran kita sendiri. Iya. Karena apa
ya, setiap kali kita belajar, terutama aku nih, setiap kali aku belajar kadang aku mikirin omongan orang kayak gini, aduh aku tahu dingin norek ambek wong iki, tahu diomongin ini kok iso gak yo gitu. Apalagi pemikiran kita sendiri nih yang paling sering menghantui kita. Waduh, pikiranku kok gini, kok aku iso gak yo gitu kan. Maksudnya kamu pernah ngerasa gitu nggak? Pernah banget, karena kadang-kadang itu kayak sering gitu loh malah, karena kan ya kita kan juga pingin gitu loh Kak untuk menjadi yang lebih baik lagi. Makanya itu kadang-kadang ada omongan orang kita tuh dengerin, tapi kita terlalu berlarut-larut dengan omongan itu, jadi makanya kita jadi makin takut gitu untuk berproses gitu. Padahal ya sebenarnya omongan orang itu cuma angin lewat aja. Bener, nggak semuanya itu bisa didengarkan gitu, hanya beberapa aja gitu kan. Dan semuanya tuh ya emang saran, tapi sarannya ini apa sesuai nggak sih sama diri kita, atau mungkin sarannya ini emang bagus gak sih? Kan kita kan harus juga menyaring itu semua. Kita juga harus pinter-pinter gitu. Betul, karena kan kalau misalkan kita dengerin semuanya nih, kita nggak akan pernah untuk mencapai impian kita, goals kita itu nggak akan tercapai nggak sih Kak? Iya. Kadang-kadang omongan orang itu aja sebenarnya. Dan kalau misalnya nih Kak, pernah nggak sih kalau bingung atau mungkin nggak yakin gitu sama impian Kak Indri? Bingung atau nggak yakin pasti pernah lah, namanya juga orang kan, apalagi aku anak muda yang pemikirannya masih labil. Kadang aku tuh mikirnya tuh gini, waduh aku nanti bisa nggak ya masuk Ilkom, apalagi nanti aku jadi jurnalis, karena kalau lihat sainganku apalagi anak muda sekarang kan udah pada berlomba-lomba gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita nggak usah memikirkan itu, cukup dianggap angin lewat aja. Jadikan itu motivasi untuk diri kita sendiri agar kita bisa mencapai impian kita. Iya, betul banget nih kata Kak Indri, itu semua jadikan motivasi gitu ya. Benar, tapi kadang-kadang ya Kak, anak muda itu pasti namanya minder gitu. Iya, minder tuh pasti ada. Dan juga kalau misalkan lihat teman-teman kita yang bisa untuk lebih dari kita gitu kan, itu kadang-kadang kita ada kayak rasa mindernya gitu. Tapi dari situlah itu jadi muncul motivasi ya Kak ya. Iya, benar-benar. Iya, jadi kita tuh terinspirasi gitu untuk lebih lagi dalam belajar gitu kan Kak. Iya. Dan kalau misalnya nih Kak, kan pernah tuh waktu SMP kan Kak Indri tadi cerita kan Kak, kalau 2 tahun itu pernah nunggu gitu-gitu, sedangkan teman-teman Kakak ini kan ada yang udah juara atau mungkin ada yang udah survive gitu ya, udah berhasil gitu. Itu perasaannya Kak Indri gimana? Iri sih pasti ada ya, cuma kan jalan setiap orang berbeda-beda. Ya udah, aku coba sabar aja sambil banyak-banyak belajar gitu. Siapa tahu dengan cara itu nanti di kemudian hari aku bisa kayak teman-temanku. Wow, keren banget ya ini. Dan juga waktu SMP tuh emang kan waktunya kita juga kadang-kadang masih labil ya. Kadang ada anak SMP tuh yang bilang kalau misalnya SMP ini masa-masa muda, jadi kita harus bisa main lah atau apa gitu kan, masa muda nggak sekali gitu kan. Benar-benar, orang pasti bilang kayak gitu. Benar. Kalau tanggapan Kak Indri tentang omongan itu tadi gimana? Salah sih, ya nggak apa-apa kalian main, cuma diimbangin sama belajar. Ini juga aku dulu waktu SMP nggak terlalu mikirin apa ya pembelajarannya. Jadi kayak di akademiknya aku tuh kurang, karena aku mikirnya alah wis gak usah banyak-banyak belajar. Wong aku kan ada jalur prestasi, nanti aku bisa ke SMA mungkin bisa pakai jalur prestasi kalau nilai ujianku rendah. Ternyata itu tuh salah, Rek. Kalian jangan berpikiran kayak gitu, karena kalau nanti misalnya kalian nggak bisa pakai jalur prestasi kan mungkin masih ada cadangan dari jalur rapat, jalur akademik itu tadi jalur akademik. Jadi harus diseimbangin lah antara main sama belajar. Betul. Dan untuk masuk ke SMA negeri ya, apalagi yang favorit nih ya, itu tak segampang itu gitu. Iya, susah banget soalnya kan saingannya dari dari anak-anak seusia kita juga yang nilainya mungkin lebih dari kita gitu. Betul. Dan apalagi kan sekarang juga ada banyak sekali pilihan-pilihan buat masuk ya Kak ya, ke negeri itu tadi. Dan kita tuh harus bisa untuk yakin gitu ya Kak ya, apa sih yang sebenarnya kita punya gitu loh, buat nanti itu biar kita nggak bingung juga. Dan untuk mencari impian-impian itu Kak, sekarang itu di Mugaru ini pernah itu kayak disuruh nulis gitu-gitu, itu nanti impian kita tuh apa, bahkan kayak impian nanti setelah ini itu apa gitu, terus kemudian 2 tahun kemudian itu apa gitu-gitu. Dan itu emang bikin benar-benar kita tuh jadi tahu sebenarnya kita tuh nanti mau kemana arahnya gitu. Karena mungkin dengan cara menulis sama dengan doa kan ya, apa yang kita tulis semoga di kemudian hari menjadi doa dan
kesampaian gitu. Betul banget. Terus juga kita tuh jadinya tuh jadi lebih tahu gitu, dan juga mungkin nanti ada kayak masukan-masukan gitu Iya. dari orang-orang di sekitar kita, karena kan kita udah bilang kalau misalnya passion kita itu ini, terus juga impian kita itu ini, jadi orang-orang itu juga ngasih syaratnya jadi sesuai gitu kan Kak. Iya. Kalau misalkan Kak Indri nih selama ini saran-saran dari orang-orang terdekat Kak Indri yang bisa memotivasi Kak Indri itu apa? Jangan terlalu banyak main, terus banyak-banyak belajar, banyak-banyak berlatih. Siapa tahu dengan kita belajar dan latihan kita jadi terbiasa, terus mungkin nanti di kemudian hari kita bisa mencapai impian kita gitu. Wow, keren. Iya sih, bener banget ya. Dan juga itu semua merupakan kalimat-kalimat motivasi ya Kak Iya. ya. Apalagi kan kalau sekarang tuh banyak banget ya motivator di YouTube atau TikTok gitu Iya, kan yang sering lewat gitu. iya. Ya, kalau Kak Indri itu siapa Kak motivatornya gitu? Itu tadi Fania Winola. Fania Winola, Iya. itu ada dia. Soalnya kayak mungkin usiaku sama dia nggak beda jauh kan, mungkin hanya terpaut 1 tahun. Terus aku kalau lihat dia tuh, wah anak ini tuh keren banget. Dia masih SMA udah bisa membanggakan lingkungan sekitar, terutama orang tuanya dia gitu. Iya, keren banget sih emang ya. Ini tuh bener-bener panutan atau Iya. inspirasi bagi Kalau kamu kita siapa semua. motivatornya? Kalau aku tuh ya mungkin sama Kak Indri ya, Fania Winola. Terus juga mungkin kalau aku tuh liatnya di ini Kak, yang mungkin udah senior udah tua gitu, kayak Maudi gitu, Maudy Ayunda, ya gitu-gitu. Terus juga ada ini apa namanya, orang luar kalau nggak salah itu, tapi lupa namanya, tapi aku tahu gitu. Iya. Kalau misalkan prestasinya itu banyak. Terus juga dia juga ikut modeling gitu, dan juga dia emang dari ini kedokteran. Jadi wow banget gitu loh, semuanya tuh bisa balance, bisa seimbang gitu antara dia passionnya dia sama pikirannya dia gitu, itu bisa balance. Itu keren banget, dan itu kayak bikin aku wow gitu loh. Iya. Kamu merasa pengen jadi kayak dia nggak? Iya, pingin dong, tapi Iya. kan ya setiap orang kan beda-beda ya Kak. Iya, Ya. Dia kan punya jadi diri yang beda-beda juga. Jadi inilah aku, dan kalau misalkan nggak bisa ya nggak apa-apa, kan namanya juga manusia ya Kak ya, nggak Iya. mungkin semuanya sama Iya, gitu iya, kan. benar. Dan juga kalau lihat-lihat kayak Prilly gitu-gitu atau siapapun itu kan bikin kita tuh jadi termotivasi gitu kan. Apalagi kan dengan suksesnya mereka bisa untuk mencapai goalsnya di masa lalunya gitu. Itu bikin kita jadi semakin terinspirasi untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Iya. Tapi untuk menjadi lebih baik lagi itu nggak bisa untuk mencapai sempurna. Ya kan, Kak? Benar-benar Bener kan? Motivasi kita hari ini, Re. Wes. Tepuk tangan dulu dong. Iya, karena kan ya emang lagi liburan ya Kak ya. Iya. Kadang-kadang kan kalau anak-anak muda liburan ya udah di rumah atau mungkin jalan-jalan gitu kan. Tapi kita ke Bugaru ini buat bikin konten, Iya. podcast. Ini beda ya ini. Kalau Kak Indri sendiri apa nggak mau liburan gitu Kak? Sejauh ini nggak kepikiran sih, soalnya orang tua aku kerja, jadi aku Oh, di rumah iya. sendiri Oh, gitu. Mau gitu. main juga, Iya, aku iya. anaknya lumayan mageran ya. Jadi kalau nggak ada yang ngajak keluar, misal temen nih ngajak keluar, aku nggak bakalan main sih. Gitu ya, Iya. sama berarti ya. Iya. Anak rumahan ya kita. Iya, memang kalau misalnya nih ada yang ngajak gitu ya, tapi kitanya lagi gak mood atau lagi males gitu ya buat manas-manas kan di luar, apalagi kan sekarang Sidoarjo sama Lagi Surabaya lagi panas-panasnya. panas-panasnya gitu. Bener. Kita keluar nanti malah jadi hitam, Iya, gosong nanti. aku juga gitu Iya, jadi sama kayak belang kamu, gitu. Jadi kayak males lah buat keluar rumah gitu. Iya. Dan kalau misalnya di rumah sebenarnya juga bosen. Nah, kan bingung kan kalau Iya. misalkan kayak gitu, ya udah ujung-ujungnya ya udahlah gak apa-apa lah buat konten aja gitu kan. Selain itu kan juga ada manfaatnya. Kita sebagai anak muda kan ya itu tadi ya Kak, Iya. belajar sambil kita main-main juga Iya. gitu. Jadi kita nggak sia-sia ya masa mudanya Benar-benar. itu. Kadang-kadang kan ada orang yang kayak kecewa atau mungkin kayak ngerasa kenapa ya dulu itu aku nggak kayak gini gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu. Kalau Kak Indri sempet gak sih Kak kayak gitu? Sejauh ini enggak sih, soalnya aku SMA ini lebih berfokusin ke pembelajaran. Oh, Semoga nanti aku tidak merasakan kecewa juga kayak orang-orang gitu ya. Iya. Karena itu emang benar-benar kalau udah kecewa tuh pasti kayak wah kenapa sih, kayak Iya. geram sendiri gitu. Iya, benar-benar. Iya kan Kak. Kalau misalnya kita kecewa terus kita berlarut-larut, itu malah jadi itu tadi impian kita nggak tercapai ya Kak ya, Iya, benar. sedih yang berlarut-larut gitu. Bener, apalagi kalau ditinggal dia. Aduh. Waduh.
Enggak ya, enggak Enggak, aku Iya. enggak kayak gitu dong. Benar, karena kan kita juga apa namanya, untuk mencapai impian, untuk mencapai goals itu juga harus bisa untuk mandiri gitu, Iya. untuk berdiri sendiri gitu. Tapi kadang-kadang kan pernah nggak sih kalau misalnya itu kayak tergoda gitu, atau mungkin kayak melihat orang-orang yang lainnya itu yang seneng-seneng gitu-gitu. Pernah nggak sih kalau kayak Indri itu berpikir kalau, duh pengen juga kayak orang ini gitu? Tergoda tuh pernah ya. Cuma aku ingat kata-kata ayahku, terus kamu di SMA ini belajar. Kalau kamu belajar loh, kamu mau apa tak kasih. Pokoknya jangan Iya. pernah mengecewakan. Jadi kalau aku lihat temenku senang-senang, terus mungkin mereka nggak terlalu mikirin pelajaran, aku sebenarnya mau juga. Iya. Tapi ya itu tadi, ingat kata-kata orang tuaku. Terus kamu belajar aja gitu. Wow, keren-keren. Ini berarti orang tuanya Kak Indri ini emang benar-benar mendukung ya Kak, Iya, ya. heeh. Dan itu seneng banget ya Kak, karena kan didukung sama orang terdekat kita, dan Iya. juga mereka semua itu excited gitu loh dengan mendukung itu tadi, dengan cara-caranya mereka sendiri. Dan kan terkadang kan orang tua itu berbeda-beda ya Kak ya, cara mendukungnya. Ada yang cara mendukungnya seperti ini, ada yang mendukungnya kayak keras gitu kan, itu berbeda-beda. Tapi itu Iya. semua dengan maksud yang sama ya kan. Benar. Dengan maksud supaya anaknya ini jauh lebih sukses gitu Iya, kan. betul, Iya, betul. benar. Jadi kalau misalkan ya kita tuh kadang-kadang kan dimarahin ya Kak. Kalau kebanyakan main dimarahin kan. Iya, apalagi main HP. Iya kan. Ibuku tuh juga tipe orang yang kalau aku di rumah aja nih seharian tiduran terus main HP, terus nanti pasti bakalan ngomel, kamu itu di rumah ngapain aja main HP. Terus padahal Iya. aku ini di rumah juga ngerjain kerjaan rumah kayak nyapu terus nyuci juga. Tapi yang dilihat orang tua aku tuh Pas mungkin, main HP. pas main HP karena lebih sering main HP-nya gitu. Iya, iya kadang-kadang kan kayak gitu, kayak aduh kenapa pas lihatnya pas main HP gitu kan. Iya, terus aku juga sering bilang gini, sampe niku makan tal, aku nyuci apa nyapu lihatan ojo, pas aku main HP dilihat gitu. Iya pernah ya. Ya, dan itu emang ya maksudnya tuh biar kita tuh nggak terus menerus buat males-malesan Iya, gitu ya iya. Kak. Kita tuh harus bisa untuk produktif gitu. Kita nggak main HP mulu gitu. Padahal harusnya pas kita produktif itu juga dilihat. Iya, jangan dilihatnya pas main HP Iya. aja. Dan itu kesel banget ya Kak. Kesel Ya, sih. Kayak apa lah gitu. Harusnya tuh apa harus di video aja. Iya. ditunjukin. Kadang aku sampai sering ngomong gini, ya wis, besok lah aku kayak misalnya aku nyapu atau ngepel, tak video, tak vlog gitu, tak kirim ke sampean. Iya biar kelihatan produktifnya Iya, gitu loh iya. kan. Ya emang maksudnya emang biar kita tuh gak males-malesan, gak main HP terus. Kadang-kadang kan juga kalau misalkan kita terus-menerus main HP itu jadinya kita juga jadi males gitu loh. Iya. Iya, dan kalau misalnya nih pas waktu ujian gitu, apalagi pas waktu kayak mau ujian gitu, itu kita main HP aja kayak udah katanya belajar gini-gini Iya, gitu iya, kan. Iya, jadi kayak emang harus fokus gitu loh dengan nanti ke impian kita itu tadi. Bener. Gitu. Dan sebenarnya juga nggak apa-apa ya Kak ya kita Iya. main HP atau mungkin kita senang-senang, supaya apa? Supaya kita nggak jenuh juga. Nggak jenuh kebanyakan belajar Betul, aja. betul. Iya. Kalau kita jenuh, itu pasti nanti kita bakalan bosen dan nantinya kita nggak akan mau lagi buat belajar. Dan gitu. ujung-ujungnya materinya juga nggak bakalan masuk ke otak kita. Bener, apalagi kan mau memasuki ujian-ujian gitu kan. Iya. Aku sendiri kan mau kelas 9 nih ya, mau ketemu sama ujian-ujian yang banyak Pasti lebih banget. sibuk dong. Iya, harus jadi lebih sering-sering belajar gitu-gitu buat mencapai goalsnya nanti Iya. gitu kan. Dan ini pun susahnya tuh ya Kak, itu hambatannya itu satu. Apa tuh? Cuman ada di rasa males. Iya nggak sih? Bener, dan ngerawan rasa malas itu susah menurutku. Susah kalau banget. nggak dari diri kita sendiri. Bener banget. Dan kalau misalnya nih ya, kita tuh mau belajar gitu, tiba-tiba ada notif masuk satu aja. Udah pasti keganggu, nggak jadi belajar. Bener, nggak jadi Iya. belajar. Jadinya tuh malah buka HP, main HP. Sampai berjam-jam. Iya, dan Terus belajarnya dilupain. dilupain. Terus kemudian pas udah malam, udah notice kalau udah malam, udah waktunya tidur baru Capek ngeh. kan? Iya, nggak jadi belajar jadinya. Ya udah, nggak jadi masuk materinya. Iya, itu susahnya tuh di situ. Iya, Hambatannya benar. cuma satu, males gitu. Dan kita harus bisa mengontrol rasa males itu. Betul. Iya, kadang-kadang kan emang kalau misalnya nih ya kita udah berlarut-larut, udah kesel gitu kan, emang pengen main HP gitu ya. Tapi itu kalau misalkan terus-menerus main HP itu pasti bakalan bener-bener bikin kita capek.
ya Iya, kan? iya. Mata kita udah capek, terus habis itu kita juga jadi pas mau baca buku itu kayak ya udahlah besok aja. Udah taruh males dulu. soalnya matanya kebanyakan lihat HP Bener, kan. bener, Udah kayak capek sama HP. iya. betul. Jadi kita pas waktu buka buku pertama kali lihat halaman pertama itu kayak ya udahlah besok aja. Kayak kamu pasti ngerasa gini, aduh iki apa sih, aku gak sing paham gitu Iya, kan. iya pernah banget di posisi itu. Apalagi pas besoknya itu udah bener-bener mau ujiannya gitu loh. Jadi kayak memaksakan diri untuk memahami itu gitu. Jadi tapi ya alhamdulillahnya bisa Iya, gitu. dengan cara itu ya dibaca berkali-kali. Iya, dibaca berkali-kali, dicari tahu itu apa sih sebenarnya Iya, gitu kan. Apalagi kalau misalkan rumus-rumus tentang rumus gitu kan, IPA, matematika itu Nah, kan itu semuanya tentang udah sih aku udah rumus. nyerah kalau kayak Iya. Jadi kayak ya emang itu butuh HP gitu. Tapi kadang-kadang ya kalau misalkan udah buka HP, lihat videonya, emang lihat awalnya lihat. Tapi lama-lama bosen kan. Iya. Dan buka aplikasi lain. Iya. Jadinya nggak jadi belajar dong. Iya bener banget, dan itu yang bikin susah ya kak ya. Ya itu godaan kita selama ini gitu Berarti ya. godaan terberat tuh HP. Betul banget. Jadi itu kayak membuat kita tuh jadi alah nanti aja gitu kan, meremehkan kan Iya, biasanya tuh. bener. Dan kalau misalnya Kak Indri kan tadi godaannya dari orang-orang sekitar juga, terus juga mungkin dari HP itu tadi ya kak ya berarti ya. Dan itu emang godaan terberat ya kak Iya. selama ini Iya, gitu bener. kan. Iya dan juga untuk mencapai impian itu kita harus yakin, ya Betul. kan? Ya kalau misalkan kita nggak yakin itu pasti bakalan nantinya tuh kita gonta-ganti juga, iya kan? Kita Iya. ganti-ganti terus juga kita bingung nantinya itu. Ya kalau saran dari Kak Indri untuk kita semua yang masih bingung, yang anak-anak SMP yang masih bingung nantinya itu mau lanjut kemana itu gimana Kak? Menurutku coba cari passion kalian itu di mana. Kalian mumpung masih muda kan, Iya. cobain aja semua hal yang menurut kalian menyenangkan. Siapa tahu nanti dengan mencoba hal itu kalian bisa nemu passion kalian di situ. Gitu. Oh gitu ya, berarti Iya. kayak harus sesuai sama passion kita gitu kan. Dan juga kita tuh harus ini coba dengarkan omongan orang-orang terdekat kita kayak Tapi orang yang tua positif kita. aja. Iya, yang positif, bener banget. Kalau yang negatif nggak usah. Gak nanti usah, namanya jadi iya bener. beban gitu ya. Iya, malah jadi beban juga buat kitanya gitu kan. Kita dengarkan orang dari orang tua gitu. Itu Betul. terutama banget ya Kak, ya, Benar-benar dari karena orang tua kita. juga orang yang tahu diri kita sendiri selain kita kan ya. Apalagi kan kita udah sedari kecil juga sama orang tua Iya, gitu kan. iya. Jadi kita harus mendengarkan saran-saran dari mereka juga. Betul. Kalau misalkan apa namanya kayak impian kita kok agak melenceng dari passion kita gitu Iya, kan. iya. Itu biasanya kan dikasih tahu Iya. gitu. Kamu harusnya itu gini aja, atau mungkin kalau misalkan mau nyoba dulu kan nggak apa-apa kan ya. Betul. Gitu. Yang pertama itu dari orang tua, terus kemudian yang kedua itu dari bapak ibu guru juga. Karena kan dari bapak ibu guru yang tahu kemampuan kita juga kan Kak, Iya, di karena sekolah. orang yang mengajar kita di sekolah kan, yang Betul, tahu betul perkembangan banget. kita selain orang tua dan diri kita sendiri. Iya, kalau misalnya kita mau dengarkan saran-saran dari orang-orang terdekat ini, itu pasti nantinya kita akan lancar gitu kan Betul. Kak, bener-bener banget. Oke, dan ini kayaknya udah cukup ya Kak ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol Udah udah ngobrol cukup banyak lama. tadi. Iya. Apalagi tadi tuh sempat ada error ya Kak. Iya, ternyata nggak ketek. Iya. Masuk suara aku jadinya harus ulang lagi. Bener. Dan kita jadi capek ya Kak ya, Iya. ngobrol gini doang, padahal kayak sebatas ya udah ngomong gitu. Dan ngomong tuh sebenarnya juga capek. Bener. Semuanya tuh emang capek, bikin capek ya kan. Dan juga di sini juga udah emang waktunya udah harus closing ya Kak. Karena Iya. kalau misalnya kelamaan itu pasti teman-teman yang nonton juga bakalan kayak Boring. lama banget gitu Iya. kan di skip. Iya, Iya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir, dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan akhirnya aku Nadifa Dan aku Indri. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.